Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Bab 5, yaitu upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. B. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Menurut Nawawi Arif, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan atau penindasan pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. C. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. C. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. D. Reformasi birokrasi. Dapat reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. E. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. F. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat DPR maupun di daerah atau DPRD. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. A. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. B. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer. Salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negara yang menitik beratkan pada proses oriented dan hasil kerja akhir atau result oriented perlu dikembangkan. Yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information.
B. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. C. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. D. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. F. Lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal atau internasional, juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. G. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Elektronik surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana atau Money Laundering atau pencucian uang. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengenai capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam yaitu kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Bab 6. Gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan organisasi internasional. Yang pertama yaitu Persikatan Bangsa-Bangsa atau United National. Yang kedua, Bank Dunia atau World Bank. Yang ketiga, OECD atau Organization for Economic, Co-operational and Development. Yang keempat yaitu Masyarakat Uni Eropa. B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Yang pertama yaitu Transparansi Internasional, adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua yaitu TIRI. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. C. Instrumen internasional pencegahan korupsi. United National Convention Against Corruption atau UNCAC. Masalah pencegahan. B. Kriminalisasi. C. Kerjasama internasional. D. Pengembangan aset-aset hasil korupsi.
Dan yang kedua yaitu Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Yang D yaitu pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi, meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Yang keenam yaitu arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Bab 7. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima yaitu TAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-9 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang ke-11 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12 yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Yang B yaitu latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu delik korupsi yang diambil dari KUHP. A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tindak berlaku lagi. Dengan demikian, sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi, atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu, maka kepadanya akan dikenakan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. C. Gratifikasi. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut sesuatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Sekian dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.